Shalom Jemaat Surabaya City Blessing. Berikut adalah pengumuman Blessing Center hari ini. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali hadir di gereja ini, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Anda dapat menghadiri ibadah kami setiap hari Minggu yang dimulai jam 8 pagi dan ibadah 4 yang dimulai jam 10 pagi. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk berdoa bersama, Anda dapat mengikuti doa pagi yang diadakan setiap hari Sabtu jam 10 pagi di gereja. Dan untuk informasi carousel, konseling, baptis, dedikasi, atau untuk didoakan, Anda dapat menghubungi kami Blessing Center melalui nomor WA 0898 1333 789. Sekian pengumuman Blessing Center hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya memulai hari ini dengan pembacaan Alkitab yang diambil dari Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai 13. Saya akan membacakan bagian yang putih. Nanti Bapak Ibu membaca yang warnanya kuning. Amin. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon talgantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiesel itu. Sedang Gideon, anaknya, mengiring gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab dia. Yang putih yang kita semua bacakan itu adalah ungkapan rasa frustasi, putus asa, sedih, tertekan oleh seorang pemuda yang namanya Gideon. Tapi saya merasa dan saya tahu ini yang kita juga rasakan akhir-akhir ini. Oleh sebab itu saya akan membagikan sebuah firman yang judulnya bukan judul film, meskipun gambarnya judul filmnya, The Throne Exchange from Sale to Price to Live Fearlessly and Faithfully, yang artinya dalam bahasa Indonesia demikian. Bahwa ini sebetulnya khotbah saya yang terdiri dari 3 bagian. Artinya ini khotbah yang berbicara mengenai siapa yang bertakhta di hati, di setiap hati. Dan hari ini melalui kisah Gideon, di mana ada perang, di mana ada hati yang terluka, ada hati yang putus asa, ada hati yang frustasi, berubah karena mengerti siapa yang bertakhta. Dan otomatis selalu diakhiri dengan poin yang terakhir, gimana kita mengalahkan ketakutan dan melakukan kehendaknya dengan setia. Karena ini minggu terakhir saya mau merangkum apa yang Bapak Ibu Saudara sudah dengarkan dari khotbah minggu pertama sampai minggu kemarin, yaitu dimulai dari pasal dari yang bagaimana kita menghadapi ketakutan, karena manusia tidak lepas dari yang namanya rasa takut. Tetapi juga diikuti dengan pengajaran di dalam ketakutan pun. Seperti lagu yang kita nyanyikan, kita punya Allah yang setia. Dan bagaimana kita tetap, karena kesetiaannya kita juga bisa berjalan di dalam keselamatan dan tetap setia untuk mengikuti kehendak Tuhan. Itu arti dari khotbah saya yang pada bahasa Inggrisnya itu The Throne Exchange atau pertukaran takhta. Atau kalau bahasa lebih simpelnya itu adalah saat saya turun takhta.
Saya mulai dari pertama. Poin pertama ya dia. Hari ini saya mau melihat bahwa ada satu pertanyaan yang penting yang perlu setiap bintang termasuk saya tanyakan. Siapa yang berkata di hatimu? Jawabannya, siapa itu? Kebanyakan yang sudah menerima Tuhan mengatakan ada Yesus di hati. Amin. Ya, pasti Yesus yang berkata di hati. Tapi saya mau katakan bahwa jawabannya tidak ditentukan oleh apa yang kita katakan, tetapi ditentukan oleh siapa yang paling menentukan keputusan yang kita ambil. Tindakan yang akhirnya kita lakukan ditentukan oleh pribadi yang menentukan untuk setiap keputusan yang kita lakukan. Jadi, melalui apa yang kita baca seorang anak muda yang Gideon, kalau Bapak Ibu sekalian nanti mendengar khotbah-khotbah sebelumnya, tapi saya mau ceritakan singkat aja kenapa Gideon. Karena ini ceritanya gini, bangsa Israel kembali meninggalkan Tuhan. Akibatnya, mereka tuh dibawa penindasan atau jajahan dari yang namanya bangsa Midian. Setiap kali mereka itu nanam, bekerja, berjerih payah, hasilnya itu dirampas, hasil panen maksudnya. Sehingga bangsa Israel ini hidup di dalam ketakutan, kemiskinan, keputusasaan. Jadi mereka hidup tinggal bersembunyi di gua-gua. Oleh sebab itu yang tadi saya bacakan firman Tuhan di Hakim-Hakim 6 itu adalah keadaan yang menimpa Gideon, seorang pemuda yang masih muda. Dia sedang mengirik gandum secara sembunyi-sembunyi di tempat pemerasan anggur. Supaya apa? Supaya tidak ketahuan musuh lalu dirampas panennya. Sehingga saya bisa katakan Gideon ini dan keluarganya termasuk sedang berusaha bertahan hidup di dalam ketakutan. Namun justru kepada pribadi seperti Gideon yang sedang terpuruk, Tuhan itu datang ya, menyerupai malaikat dan menyapanya dengan kata-kata yang saya tadi juga bacakan yang warnanya biru. Tuhan menyertai engkau, hai pahlawan yang gagah berani. Itu konteks yang cerita tadi. Saya mau tanya ini, kalau saya tanya kepada Gideon, siapa yang bertakhta di hatimu Gideon? Gideon pasti tidak menjawab dengan kata-kata, tetapi apa yang tadi saya katakan definisi, apa yang membuatmu mengambil keputusan, itu yang memerintah, itu yang bertakhta. Kalau seperti Gideon, apa yang memerintah di hatinya? Ketakutan, karena dia bersembunyi. Orang kalau mengirik gandum itu harusnya di tempat outdoor, yang ada angin. Jadi waktu menampi begini yang tidak baik, yang enteng, yang bukan harusnya disimpan bisa tertiup angin. Tetapi justru di gua. Kalau anggur lain, anggur tidak boleh kena matahari, harus di tempat yang gelap. Beda, tapi bayangin sampai. Sehingga kalau saya tanya kepada Gideon, kalau Gideon menerima pertanyaannya, dia cuma bisa menjawab, ya memang aku sedang takut. Jadi siapa yang bertakhta? Aku yang sedang ketakutan. Aku yang tertindas. Nah, hari ini saya berkata demikian karena kita semua ngalamin. Dan kita pikir, waduh, kalau kita takut itu peperangannya itu kita harus ngomong, kita berani.
ucapkan 10 kata di dalam Alkitab. Aku berani, aku harus berani. Ketakutan aku patahkan. Betul, gak apa-apa. Segala macam doa tidak ada yang menyinggung Tuhan. Gak tersinggung. Ditengking-tengking gitu, iblis engkau yang membuat aku takut. Dalam nama Yesus. Iblis juga rasanya gak tersinggung. Tapi saya mau katakan peperangannya itu bukan soal takutnya. Tetapi siapa yang bertakhta di dalam hatimu. Makanya kenapa gambarnya tadi adalah duduk di takhta. Ada hati, ada takhta, dan siapa yang bertakhta. Itu yang menentukan kita mengambil keputusan. Oleh sebab itu, dari aku kepada Kristus. Hari ini saya mau berbicara bahwa memang ketakutan bisa menguasai, emosi bisa, perasaan bisa menguasai, bahkan emosi kita kalau kita takut itu berusaha untuk mengendalikan kita untuk mencari jalan keluar. Dan jalan keluarnya macam-macam. Karena orang yang ketakutan tidak selalu bersembunyi seperti Gideon di dalam gua supaya tidak dirampas karena takut dia dirampok. Ketakutan bisa membuat orang mengendalikan diri dengan membuatnya dia begitu berani. Sehingga kata-katanya itu seakan-akan menantang. Saya nggak tahu apakah Bapak Ibu pernah menghadapi orang yang berkoar-koar, yang kita aja takut. Tapi sebetulnya dari tampangnya yang menyeramkan, ada sebuah tempat di mana di situ yang memerintah adalah takut. Artinya takut yang memerintah, makanya dia untuk membela dirinya. Dia berani dulu di depan orang supaya orang tidak menyakiti dia. Ketakutan juga bisa menyamar, kalau ini pribadi saya. Kalau saya takut, saya wanita yang punya banyak kata-kata. Dulu waktu saya takut terhadap macam-macam hal yang terjadi dalam rumah tangga, saya menjadi sangat cerewet dan marah-marah kepada suami saya yang tercinta. Nah, memang kelihatannya bahasanya itu cuman curhat. Dalam arti curhat yang mana baik ya. Tetapi waktu saya marah, kenapa kok gak ngomong? Pulangnya malam. Zaman dahulu mungkin gak seperti sekarang, lebih gampang ya. Membuat saya khawatir. Lalu suami saya katakan, ya udah kenapa marah-marah? Jadi ketakutan membuat orang bisa sembunyi, bisa berani menjadi pemberontak, bisa menjadi banyak bicara yang tidak perlu, bisa mengambil jalan pintas. Kenapa? Banyak orang terjebak dalam pinjaman online. Bukan karena nggak punya uang loh. Ya itu salah satu kebutuhan uang. Tapi yang kena pinjol itu bukan orang yang gajinya kecil. Bukan. Tetapi guru, profesional. Karena ada ketakutan. Karena aduh kok gini ya, kurang ya. Tapi dalam ketakutannya, kehendaknya, emosinya bertindak dan dikuasai oleh akunya, aku yang bertakhta, ketakutanku. Sehingga dia terjebak. Oleh sebab itu ketakutan itu sebetulnya adalah diri kita, dari kita. Kalau Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita ketakutan. Bahkan secara psikologi, ini psikologi, penelitian itu membuktikan kalau takut atau ketakutan itu dipelajari. Jadi waktu kita lahir, katanya yang orang menyelidiki, itu cuman ada 2 macam takut. Nah, yang saya paling ingat itu satu, pokoknya cuman ada satu yang paling utama, yaitu takut ketinggian. Itu takut ketinggian, takut tinggi jatuh. Itu baby aja udah diselidiki demikian, itu ketakutan utama. Tapi kalau kita takut kurang,
takut tidak diterima, takut tidak divalidasi, takut ditolak oleh pacar, kita naksir ditolak. Takut tidak mencukupi, tidak bisa mencukupi, takut masa depan, takut nanti suamiku selingkuh, takut nanti istri juga selingkuh, takut macam-macam itu dipelajari. Dari kecil seorang anak melihat bagaimana respon ayah terhadap ibu, bagaimana respon ibu terhadap ayah, ya. Oh begitu, bagaimana respon ayah terhadap dia, dimarah-marahin, dikata-katain, ya. Membentuk sesuatu yang ada di dalam, yaitu menjadi luka dan lukanya itu membuatnya ada takut. Oleh sebab itu, siapa yang bertakhta di hati? Kalau masih ada trauma demikian, semua manusia mengalami trauma. Tapi bagaimana hari ini ada kabar baiknya? Ada satu solusi, karena sebetulnya yang buruk itu adalah ego kita, ketakutan kita, keakuan kita yang bisa menjadi keangkuhan kita. Kalau itu masih bertakhta, maka akan terjadi banyak hal yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Tetapi hari ini kabar baiknya, saya mau katakan, masalah bisa enggak berubah. Karena kalau anak Tuhan, Tuhan tidak menjanjikan masalah itu hilang. Tetapi Tuhan menjanjikan kalau aku yang bertakhta selalu ada jalan keluar. Kalau aku, Kristus yang bertakhta. Karena apa? Dengan Kristus bertakhta, takutnya masih ada enggak? Ada, nanti saya buktikan dari kisah Gideon. Ada. Tapi ketakutan tidak lagi memiliki kata terakhir atau bukan yang tok. Ya gara-gara ini, bukan. Ketakutan ada, tetapi dia tidak mengendalikan. Ya, perasaan tidak lagi menjadi penguasa hidup. Ada enggak orang yang perasaannya, moodnya jelek sekali, sedih sekali, frustasi terus menerus, bad mood terus menerus. Saya enggak tahu, bisa ada. Tetapi perasaan tidak lagi mengendalikan atau kita tidak disetir oleh perasaan. Sehingga di dalam keadaan berat pun kita tetap bisa punya penguasaan diri. Punya sukacita, punya damai sejahtera, punya kemurahan, kebaikan hati, kesetiaan. Karena apa? Dalam semua yang menimpa masalah itu, tahu Kristus yang berkuasa, Kristus yang dahsyat. Cara pandang kita penting, karena kalau sekarang saya punya koin kecil, di depan itu ada gunung yang besar. Gunung, anggap aja itu gunung. Tetapi kalau koinnya saya tutup, dekatkan ke mata, saya tidak melihat gunung itu, enggak kelihatan. Tapi apakah gunungnya hilang? Tidak. Tetapi kita lihat, yang kita lihat adalah koinnya. Itu yang menutupi gunung. Saya percaya ada firman yang mengatakan kita perlu melihat bahwa Kristus sanggup. Waktu kita memandang kepada Kristus, ya, fokus kita kepada Kristus yang memerintah, Kristus yang memberi jalan keluar, Kristus yang meredakan badai kehidupan. Gunungnya ada, badainya masih ada, tetapi karena Kristus bertakhta, everything will be okay. Semuanya akan baik-baik saja. Bukan karena masalahnya tidak ada, tetapi karena siapa yang bertakhta. Sehingga iman yang mulai memimpin engkau untuk mulai melangkah. Iman itu apa sih? Percaya. Orang takut, yang takut tidak berani mengambil langkah step 1, 2, enggak bisa karena takut. Tetapi karena kita mulai yang bertakhta Kristus, kita mulai
tantangannya sama, gunungnya masih sama. Kok bisa ya melangkah? Kasih anugerah Tuhan. Tetapi ketakutan menjadi tidak penting. Ketaatan menjadi lebih penting daripada kenyamanan. Orang kalau takut itu banyak mencari coping mechanism, mencari pelarian. Macam-macam pelariannya. Demi untuk menyamankan apa yang tidak nyaman di hati ini. Tapi sekali lagi, Kristus bertakhta itu meneduhkan hati. Amin. Next. Oleh sebab itu perkataan dari Gideon itu membuat saya teringat sebuah lagu. Gak tahu Bapak Ibu masih ingat gak? Hidupku bukannya aku lagi, tapi ya yang nyanyi itu yang usianya udah lanjut, betul. Anak-anak kita, cucu-cucu kita mungkin gak tahu. Ya, jadi hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Lagu ini berbicara mengenai yang ada, itu betul Yesus, aku udah terima Tuhan, yes. Tetapi waktu kita berdoa, Tuhan aku menerima Engkau masuk ke dalam hatiku. Engkaulah Tuhan dan Rajaku, Tuhan yang memerintah. Dan ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Tapi ini terjemahannya TSI ya, Bapak Ibu baca yang TB 2 atau TB. TSI ini sangat bahasanya sehari-hari. Dikatakan sekarang secara rohani, ini yang berbicara Paulus. Saya sudah disalibkan bersama Kristus. Itu berarti bukan lagi saya yang mengatur hidup saya. Melainkan Kristus yang hidup dalam diri saya. Ini maksudnya Kristus yang memerintah di takhta hati saya. Seluruh hidup yang saya jalani dalam tubuh duniawi ini hanyalah berdasarkan keyakinan penuh kepada siapa? Anak Allah. Yang begitu mengasihi saya sampai rela menyerahkan dirinya untuk menebus saya. Dari aku pada Kristus. Kristus memerintah, bertakhta di hati. Itu sebetulnya karena dia udah tebus dosa kita. Aslinya kalau kita nggak di dalam Tuhan, kalau Tuhan nggak bertakhta, maunya kita sendiri yang bertakhta. Ada apa-apa, kita naik takhta. Ya, keputusanku. Ya, karena aku harus bertindak, aku melakukan 1, 2, 3. Dan itu udah terjadi dari zaman Adam dan Hawa. Saya nggak bahas di sini, tapi saya percaya kisah Adam dan Hawa itu adalah kejatuhan manusia dalam dosa. Sebetulnya bukan soal buahnya yang dimakan. Ya memang melalui buah terlarang yang dimakan itu, itulah dosa muncul. Tapi yang saya mau katakan justru di Taman Eden, Adam dan Hawa memilih kehendak hatinya, menentukan kehendak hatinya, habis dibisikin iblis, yang dibisikin istrinya Hawa, tapi Hawa juga menyuruh Adam, gak apa-apa kok gitu. Sehingga mereka memutuskan, ya. Jadi bukan sekedar makan buah itu terus jatuh dalam dosa, tapi ada yang lebih penting, yaitu mereka mengambil alih hak Tuhan yang harusnya bertakhta. Mereka mengambil alih untuk menentukan baik, yang mana yang baik, mana yang jahat. Itulah awal pemberontakan manusia, itulah awal dosa. Sehingga di Taman Eden, manusia menolak dia yang menciptakannya, menolak takhta hati pemerintahan Allah, dan memilih untuk aku pilih, aku ikut aja. Apa kata si ular itu? Memilih untuk memerintah dirinya sendiri. Terbalik dengan di Getsemani, justru Yesus sepenuhnya menyerahkan diri kepada kehendak Bapa.
Ya Bapa, kalau bisa cawan ini lewat dariku. Tetapi terjadilah kehendak-Mu. Tindakan karya di salib itu yang menebus. Menebus Paulus, menebus saudara dan saya. Supaya kita bisa turun takhta. Dan Dia Kristus yang bertakhta. Amin. Next. Ini tadi saya salah ya, betul. Oke. Oleh sebab itu, karena kita sekarang udah turun takhta, Kristus bertakhta, maka kita bisa mengalahkan ketakutan. Kalau kita baca terus kisahnya, Tuhan tuh begitu baik, ya. Baca bersama-sama ayatnya, saya nggak baca, Bapak Ibu yang baca. 1, 2, 3. Maka Tuhan dengan perantaran malaikat itu berkata ke Gideon, kamu orang yang kuat. Pergilah menyelamatkan Israel dari penjajahan Midian. Aku mengutusmu sampai sini. Tuhan itu begitu baik menjumpai Gideon. Dikatakan Gideon, engkau pahlawan yang gagah perkasa yang di awal kita baca. Tetapi dia masih tetap gak percaya. Lah ya kalau begitu, kalau Tuhan itu dahsyat seperti kata nenek moyang. Kenapa kita itu dijajah? Istilahnya demikian. Nah, inilah ayat-ayat yang menunjukkan kadang-kadang umat pilihan Allah, orang yang dipilih Tuhan, bahkan seperti Gideon, bangsa Israel, pilihan Tuhan. Meskipun dia udah dikatakan kamu gagah perkasa kok. Dikatakan lagi kedua kali, kamu orang kuat. Di dalam kelemahan keputusasaan, Tuhan itu memberikan satu tugas. Yaitu tugasnya adalah menyelamatkan bangsa Israel. Seperti yang dikatakan ini. Kita ini lagi dijajah, lagi sesek gini. Tertekan tapi dapat tugas. Kita yang lagi lemah, dikatakan kamu itu kuat. Kamu orang kuat. Mungkin bagi Gideon, ini sesuatu yang tidak masuk akal. Puji Tuhan, di dalam ketakutannya, ada pergantian takhta. Ketakutannya belum hilang, tetapi dia mengizinkan Tuhan untuk memerintah. Saya katakan, sebelum Tuhan memberikan visi misi untuk melakukan suatu hal yang besar, Dia Allah yang setia. Dia akan memberikan kepada kita kebebasan. Di mana Kristus memerintah, kita tidak terikat hanya apa yang kita lihat yang menakut-nakuti, apa yang kita punyai yang mengintimidasi kita, apa yang orang katakan yang membuat kita tertekan. Tuhan sudah menyiapkan itu untuk Gideon dan Tuhan sudah menyiapkan Gideon karena dia tetap takut. Tidak mungkinlah Tuhan, bagaimana mungkin saya bisa menyelamatkan ini bangsa saya. Karena apa? Ternyata dia berasal dari sebuah keturunan keluarga yang menurut dia paling lemah di antara bangsa yang lain. Dan saya juga yang paling kecil, paling bungsu. Intinya dia gak ada apa-apanya, dia gak kuat. Tapi kok Tuhan katakan kamu orang kuat. Gitu. Satu hal, waktu Tuhan katakan, waktu dia curhat, dia komplain, Tuhan gak tersinggung. Katakan kepada sebelahmu, Tuhan gak tersinggung kalau kita komplain. Yang tersinggung itu mungkin temenmu, suamimu, pasanganmu komplain terus gak suka. Tuhan gak tersinggung. Karena Tuhan mengerti, dia mengatakan aku akan menyertaimu. Dan Tuhan kasih. Sebelum Tuhan kasih tugas yang berat, engkau akan menghancurkan seluruh pasukan musuhmu Midian. Semudah mengalahkan satu orang aja. Tapi Tuhan udah katakan, aku menyertaimu. Kamu akan kalahkan kecil seperti melawan satu orang. Di akhir cerita, Bapak Ibu nanti lihat peperangannya melawan.
300 orang. Luar biasa. Nah, oleh sebab itu mengalahkan ketakutan dimulai dari kita mendengar, mengetahui dan percaya bahwa Tuhan menyertai. Dan selama takhta hati ini yang memerintah itu adalah keputusanku sendiri, ketakutanku sendiri, kekecewaanku sendiri. Susah untuk kita percaya bahwa Tuhan menyertai. Tapi kalau Tuhan itu kembali, Kristus yang memerintah, ya udah aku tetap takut. Tapi ya udah, aku coba. Itu yang terjadi pada Gideon. Ini yang terjadi. Ada satu pertukaran juga. Gideon tuh kan yang namanya aku nggak bisa apa-apa, aku lemah, aku bungsu. Papa mamaku, nenek moyangku juga bangsa yang paling kecil di antara bangsa Israel. Lihat ini. Dari siapa aku, ya, secara identitas. Tuhan rubah 2 kali loh kata-katanya. Kamu pahlawan yang gagah perkasa, itu di awal. Sehingga dia kaget, siapa yang gagah perkasa? Dia komplain. Tapi kedua, kamu orang yang kuat. Nah, selama Kristus memerintah, kita akhirnya memerintah berjalan di dalam bumi itu dengan identitas yang kita tinggalkan. Karena dulunya saya mungkin penakut, saya bisa gagal, tapi saya bukan orang gagal. Harus dibedakan, saya seorang gembala yang bisa takut, tapi saya bukan penakut. Saya seorang entrepreneur, businessman yang sedang bangkrut. Tapi saya bukan a loser, bukan selalu kalah. Saya sedang mengalami bangkrut. Saya bukan orang gagal, tapi saya orang yang sedang mengalami kegagalan, beda identitas. Saya bukan orang gagal. Firman Tuhan katakan, saya lebih dari pemenang. Saya bukan orang yang gak bisa apa-apa. Karena identitas saya adalah segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus. Kalau Kristus memerintah. Jadi saya bukan orang yang gak bisa apa-apa. Ada orang, saya gak bisa apa-apa. Tidak ada yang bisa saya lakukan yang lain. Saya gak ada apa-apanya. Bisa, Tuhan katakan segala perkara kok. Tapi kita masih nawar, kalau yang ini nggak bisa, ini nggak mungkin. Ada identitas yang bertukar kalau kita mengizinkan Kristus yang berkata. Sehingga Gideon ataupun Bapak Ibu dan saya tidak lagi hidup berdasarkan apa kata dunia, apa yang dikatakan oleh label yang diberikan oleh mungkin orang tua atau kakek nenekmu gitu ya. Seperti Gideon, dia berubah dari berkata aku paling kecil, dia mulai percaya bahwa oh ya Tuhan menyertai. Oke deh, aku coba melangkah. Apa betul aku seorang pahlawan yang gagah berani? Itu saya kalau bisa membaca hatinya Gideon. Sehingga dia akhirnya menjadi berani. Berani itu dalam bahasa Inggris yang saya pakai di sini, courage. Berani bukan berani yang dalam hal saya berani nekat. Saya berani tidak takut. Karena justru berani di sini di dalam Alkitab bukan berarti tidak ada ketakutan. Dari takut Gideon menjadi berani menghadapi langkah awal, berani untuk melihat, oke, saya ada tantangan, saya tidak akan sembunyi. Berani atau courage tadi saya katakan, bukan berarti tunggu takutnya hilang dulu, baru saya berani. No, karena tantangan gunung yang tinggi itu masih ada di depan kita. Musuhmu masih ada di depan. Tantangan, rintangan, apapun itu. Kekurangan, sakit penyakit, jabatan, apapun itu. Mungkin bisa tergoyahkan, tapi gak tunggu. Hilang semuanya masalah baru kita berani. Karena berani di sini adalah memilih untuk lebih mendengar dan mentaati Tuhan. Di antara suara-suara lain yang mencoba mengganggu, membuat kita terdistraksi, membuat kita takut. Next.
Jawab Gideon, ini bagus. Jawab Gideon. Saya katakan, Gideon ada perubahan identitas, Gideon ada perubahan jadi takut, bukan menjadi tidak takut yang berani dalam hal yang wah sekarang hilang ketakutannya karena melalui ayat ini. Kita melihat Gideon masih ragu-ragu karena dia masih tawar-menawar. Dia takutnya masih ada. Tetapi dia mulai melangkah dengan iman. Dia katakan, jika engkau memang berkenan kepadaku, kasih aku satu tanda untuk membuktikan bahwa engkau benar-benar menyampaikan perkataan Tuhan. Mohon, ini permintaan kedua, mohon jangan pergi dulu. Sampai aku kembali, aku mau masakin kamu, mau memberikan persembahan. Di zaman dahulu, suatu budaya yang sampai sekarang itu ya, gitu. Kalau ada tamu yang dihormati, mereka harus menghormati tamu dengan menyajikan makanan, memberi persembahan. Tapi sebetulnya di dalam hati Gideon, dia itu takut. Ini yang ngomong ini beneran orang atau Tuhan ya, tak cek aja deh. Jadi dia minta satu, gitu. Kalau memang engkau yang menyuruh, engkau yang memberikan perintah, aku mengalahkan, bisa kayak ngalahin satu orang aja. Dan aku kuat seperti apa yang kau katakan. Oke, beri aku tanda. Nomor satu, minta tanda. Bukankah kita kadang-kadang juga minta tanda? Saya enggak katakan enggak boleh minta tanda. Enggak apa-apa, Gideon minta tanda. Cuman kadang-kadang kita minta tanda itu untuk supaya karena yang bertakhta itu masih akunya. Supaya kehendak aku terjadi. Ya, itu. Umpamanya saya ambil yang sangat lumrah. Kalau seorang sedang naksir berpacaran, ini jodohku enggak ya Tuhan, jodohku enggak ya Tuhan. Lah musim hujan ngomongnya begini, Tuhan kalau nanti hujan itu jodohku. Nah itu loh, tanda kayak gitu itu bisa. Karena apa? Kehendakku, aku kepingin udah itu yang paling keren, itu yang paling baik, itu yang paling mengasihi aku. Itu yang pokoknya itu pasanganku. Tuhan, tapi dia gak takut Tuhan gimana, dia gak seiman gimana. Oke aku minta tanda. Ya habis minta tanda, hujan turun karena memang musim hujan. Begitu kan? Saya enggak ngatakan minta tanda, enggak boleh. Tapi di dalam keraguan, mau minta tanda, mau ragu, Tuhan enggak tersinggung. Ya, berarti berani itu merupakan satu ungkapan dalam Alkitab. Kalau kamu berani, courage. Enggak usah tunggu takutnya hilang. Enggak usah tunggu keraguan-raguanmu hilang. Tetapi kita memilih untuk melangkah. Nomor satu, kita memilih melangkah untuk turun takhta. Kristus bertakhta. Sehingga kita melangkah. Akhirnya kalau Kristus yang bertakhta, kita tuh ada iman. Kita percaya Tuhan menyertai. Di dalam kekelaman, Tuhan yang menggandeng tanganku. Benar jalan lembah kekelaman. Mazmur 23. Tapi Tuhan tidak melepas. Oleh sebab itu tidak dikendalikan rasa takut. Nah, maka betul setelah minta tanda, minta apa? Tunggu ya. Tunggu karena dia takut. Jangan-jangan ini aku mimpi-mimpi atau jangan-jangan ini bukan dari Tuhan. Jadi waktu dia memasak ya. Dan dia mulai melakukan seperti apa yang dia pikirkan, dia kembali dan memberikan makanan itu. Nah setelah itu terjadilah perubahan yang sangat besar. Karena apa? Nanti saya enggak cerita ini, tapi di kebaktian yang kedua nanti saya cerita. Tuhan menerima persembahannya. Kalau Tuhan terima zaman dahulu, wah persembahan itu bisa berapi dan habis diterima oleh Tuhan. Tapi inilah akhirnya. Setelah itu Gideon akhirnya mentaati. Karena takutnya sudah dia hadapi, dengan keberanian yang dari Tuhan, taktanya turun, yang melangkah adalah Kristus yang memerintah. Gideon mengajak 10 orang pelayannya dan melakukan tepat sesuai perintah Tuhan kepadanya. Jadi Tuhan suruh apa? Dia
yang diperintahkan dia lakukan. Tetapi ini yang menarik, dia melakukannya pada malam hari. Masih takut. Gibeon tidak berani mengerjakannya siang hari. Karena dia tadi takut sama musuh, sekarang dia takut kepada keluarga ayahnya dan warga kota itu. Dia takut, jangan-jangan aku ini melakukan kesalahan. Jadi dia banyak takutnya. Sehingga ini berbicara mengenai Bapak Ibu Saudara dan saya. Kehidupan orang percaya sebetulnya adalah penyerahan hati setiap hari. Karena enggak usah pikir kalau saya sebagai gembala itu tidak melakukan hal yang sama. Di dalam saya melakukan tugas, saya harus jujur. Berapa kali saya ngambil keputusan karena ego saya, ketakutan saya. Saya yang naik takhta. Tapi demikian juga kita lihat selanjutnya ya. Selanjutnya. Saya tahu akhirnya, baca seterusnya dalam Hakim-Hakim 6 dan Hakim-Hakim 7. Gideon mengalahkan yang namanya bangsa Midian yang menjajah mereka dan nenek moyangnya dengan sangat mudah. Singkat cerita, saya mau mengatakan, mengalahkan ketakutan itu sebetulnya ada di siapa yang bertakhta. Tuhan memampukan kita mengalahkan ketakutan tuh untuk satu misi. Supaya kita mampu melakukan kehendaknya dengan setia. Karena dialah Allah yang setia. Jadi goalnya itu bukan supaya kita jadi berani. Meskipun saya percaya banyak sekali kata-kata yang bisa membuat kita menjadi lebih termotivasi, lebih berani. Termasuk kita membaca firman, merenungkannya. Kita mendapatkan iman dan iman itu membuat kita berani melangkah. Tapi bukan itu akhirnya. Setelah berani, apakah kita tetap menjadi setia? Saya tutup dengan ini sebuah quote yang ditulis, yang dibacakan minggu lalu. Saya senang dari Pastor Joshua, anak saya. Kesetiaan itu bukan dibangun melalui satu lompatan yang besar. Kesetiaan dibangun melalui satu langkah demi satu langkah. Oleh sebab itu, khotbah saya hari ini pertukaran takhta dari diriku menjadi Kristus. Itu bisa dirangkum karena Tuhan mau kita hidup menghadapi, mengalahkan ketakutan supaya kita bisa mengikuti kehendaknya dengan setia. Kesetiaan bukan hasil kekuatan diri sendiri, tetapi buah dari Kristus yang bertakhta. Bahkan kesetiaan ada di dalam Alkitab Galatia 5 ayat 22 bahwa itulah buah dari roh. Jagalah hatimu, karena yang menentukan arah hidupmu bukan sekedar apa yang ada di hati, tetapi siapa yang bertakhta di atasnya. Saat ini ada sebuah pertanyaan, siapa yang duduk di takhta hatiku? Kristus atau aku? Aku atau Kristus? Saya undang para musisi maju ke depan. Kehidupan orang percaya adalah penyerahan takhta hari demi hari dari aku kepada Kristus. Katakan kepada sebelah-sebelahmu, jangan lupa turun takhta. Ya, supaya Kristus yang bertakhta. Enggak nyindir, tapi kenapa? Jadi kalau suami marah-marah, istri marah-marah, itu tahulah siapa yang bertakhta di hati. Ya, tapi seharusnya kita yang cek diri sendiri. Karena kita harus ribuan kali, hari demi hari, turun takhta. Menyerahkan apa yang kita takutkan, menyerahkan apa yang membuat kita tidak bisa setia mengiring Yesus. Membuat apa yang kita ngambil keputusan dengan salah, membuat apa yang kita marah-marah, ya,
membuat apa yang kita diem-diem, bahkan bukan marah-marah, diem pasif, tidak mengambil keputusan apapun, tidak berdaya, itu juga kita serahkan pada Kristus.